Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariatin. Di sini saya akan menjelaskan tentang part goal theory atau teori part goal. Konsep part goal theory of leadership adalah teori ini dianggap sebagai fokus pada bagaimana pemimpin mengetahui persepsi dari pengikutnya. Itu disampaikan menurut Ivan Šević dan kawan-kawan pada 2007. Banyak orang berpendapat bahwa pada model ini, pemimpin menjadi efektif karena efek positif yang mereka berikan adalah motivasi kepada pengikut untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Dasar teori dari part goal teori adalah motivasi harapan yang menyatakan bahwa motivasi seseorang tergantung pada harapan yang akan imbalan. Teori harapan ini dikemukakan oleh Viktor H. Fromm yang menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja dengan giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan imbal balik antara apa yang ia inginkan dan butuhkan dari hasil pekerjaan itu. Empat aspek kepemimpinan berdasarkan part goal teori menurut Robert House pada tahun 1996. Yang pertama adalah kepemimpinan yang menjadi pengarah, memiliki karakteristik pemimpin menginformasikan pengikutnya pada apa yang harus dikerjakan atau yang diharapkan dari pekerja, seperti mengatakan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukan tugas, dan menentukan penjadwalan dan koordinasi kerja. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan yang mendukung, memiliki karakteristik pemimpin yang dapat membuat pekerjaan menyenangkan bagi para pekerja dan menunjukkan kepedulian pada pekerja dan berperilaku ramah dan mudah didekati. Hal ini paling efektif dalam situasi di mana tugas dan hubungan sosial mengatakan secara fisik atau psikologis. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan yang partisipatif. Pemimpin partisipatif berkonsultasi dengan bawahan dengan menggunakan saran-saran dan ide mereka sebelum mengambil keputusan. Kepemimpinan partisipatif ini dapat meningkatkan motivasi kerja bawahan. Kemudian yang terakhir adalah kepemimpinan yang berorientasi prestasi. Pemimpinan ini memiliki karakteristik pemimpin menetapkan tujuan yang menantang untuk mengikutnya, mengharapkan beberapa pekerjaan dengan keadaan yang paling optimal, kemudian menunjukkan kepercayaan diri dalam kemampuan mereka untuk memenuhi harapan. Model part goal teori yang pertama memberi kejelasan alur, kemudian yang kedua meningkatkan jumlah hasil atau reward bawahan. Model kepemimpinan part goal teori berusaha meramalkan efektivitas kepemimpinan dalam berbagai situasi. Model ini kepemimpinan menjadi efektif karena pengaruh motivasi yang mereka berikan itu positif, kemampuan untuk melaksanakannya, dan kepuasan pengikutnya. Kelebihan dan kekurangan dari part goal teori. Yang pertama ada kelebihan. Menurut model ini, pemimpin menjadi efektif karena efek positif yang mereka berikan terhadap motivasi para pengikut, kinerja, dan kepuasan. Pemimpin menjadi lebih bekerja lebih bagus dalam memberikan imbalan pada bawahan dan membuat imbalan tersebut dapat dalam suatu kesatuan yang kontingen terhadap pencapaian bawahan. Adapun kelemahannya yang pertama memberikan gambaran mengenai perilaku manusia yang terlalu kompleks dan kelihatan tidak realistis. Kemudian tidak mempertimbangkan reaksi emosional terhadap dilema keputusan. Kemudian kepercayaan pada kategori luas dari perilaku pemimpin yang tidak terlalu sesuai dengan proses yang menengahi. Dan yang keempat, lebih mudah membuat hubungan antar pelaku pemimpin dan motivasi bawahan dengan menggunakan perilaku khusus seperti penjernihan harapan peran, mengakui keberhasilan, memberikan penghargaan yang berhubungan, membuat model perilaku agar mudah ditiru oleh bawahan, dan menyampaikan harapan yang tinggi tentang kinerja bawahan. Ada faktor-faktor yang mendukung dari part goal teori ini. Yang pertama, karakteristik bawahan, diantaranya letak kendali, kemudian kesediaan dan
untuk menerima pengaruh atau motivasi, kemudian kemampuan dari pekerja, dan contoh dari gaya kepemimpinan 4 goal yang diterapkan di Bank Rakyat Indonesia ini, seperti yang bisa kita lihat dari BRI kantor cabang Kediri, memperhatikan kenyamanan dan kesejahteraan karyawan, di mana sistem kerja yang digunakan adalah sistem target, namun pemimpin memberlakukan bimbingan dan sharing antar anggota dengan atasan. Pemimpin mampu memberikan motivasi kepada karyawan dengan cara mengarahkan karyawan pada kejelasan tugas-tugasnya, pencapaian tujuan, dan pelaksanaan kerja yang efektif sehingga karyawan merasa nyaman dan berkomitmen pada organisasi. Gitu. Mungkin begitu beberapa teori dan juga contoh yang bisa saya sampaikan untuk part goal teori ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.